Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan serial kajian rutin kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-23 tentang sarana-sarana kebaikan, perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Iya, tema ini mungkin terkesan sudah biasa dilakukan, tapi inilah ilmu. Inilah yang menjadi tujuan kita sebagai seorang muslim, agar bisa masuk ke dalam surga, suatu tempat yang di dalamnya penuh kenikmatan, tempat istirahat yang hakiki. Tidak ada lagi yang namanya kesedihan, kesengsaraan, dan yang lainnya. Juga pentingnya kita membahas hadis ini agar kita tahu bentuk-bentuk kebaikan di mata syariat. Karena suatu amalan, perbuatan itu dianggap baik jika yang menilai baik tersebut adalah syariat. Jadi parameter dikatakan kebaikan ya adalah dari syariat. Jadi bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti apa kata orang. Parameternya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Malik Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Jadi sahabat ini bernama Abu Malik. Abu Malik disebut kunyah. Namanya adalah Haris bin Asim. Para ulama ahlul hadis mereka berselisih pendapat tentang nama Haris bin Asim. Ada pendapat yang mengatakan namanya itu Haris bin Malik. Adapun Al-Imam An-Nawawi, beliau menegaskan bahwasanya yang sahih adalah Haris bin Asim. Namun kebanyakan para ulama mengatakan namanya adalah Haris bin Malik. Karena biasanya anak itu memiliki kunyah mengikuti nama orang tuanya. Jadi Haris kunyahnya adalah Abu Malik. Karena Malik itu biasanya adalah nama orang tuanya. Seperti Jabir bin Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Jabir memiliki kunyah Abu Abdullah karena mengikuti nama orang tuanya. Al-Ash'ari, ya, dari kabilah Ash'ari. Seperti sahabat juga
yang termasuk Al-Asy'ari adalah Abu Musa Al-Asy'ari, yang Nabi SAW mengutusnya ke Syam untuk berdakwah bersama Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu bisa memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah. Kedua kalimat ini tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh, yaitu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Suatu ucapan yang sangat mudah untuk kita sampaikan. Subhanallah walhamdulillah. Selain memenuhi timbangan kebaikan, juga akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah adalah bukti, yakni bukti benarnya keimanan seseorang. Wassabru diyaun. Dan sabar itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi pembela bagimu dan bisa jadi bumerang bagimu. Kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu wa mu'tikuha au mubikuha. Ada di antara manusia yang mereka memerdekakan dirinya, yakni memerdekakan dirinya sendiri, dan ada pula yang membinasakan dirinya sendiri. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini sangat jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sarana-sarana kebaikan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Yang perkara-perkara ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah tersebut? Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, memperbanyak zikir. Terutama zikir yang disampaikan oleh Nabi di sini, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga, wassalah, itu melaksanakan ibadah salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang keempat, wassadaqatu burhanun, memperbanyak sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wassabru diyaun, ya setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibadah-ibadah yang sifatnya nampak, ibadah-ibadah yang sifatnya zahir. Orang membaca zikir terlihat, orang yang mengerjakan salat terlihat, orang yang bersedekah terlihat. Adapun berikutnya beliau mengatakan wasabru diyaun, sabar. Jadi salah satu bentuk ibadah yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga adalah apa? Sabar. Nah, ini amalan hati, sifatnya ma'nawi. Kemudian Nabi menegaskan bahwa Al-Quran bisa menjadi penolong bagi kita, akan tetapi bisa juga menjadi bumerang. Baik, kita akan jelaskan satu persatu dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun diingat, ketika Nabi menyebutkan
beberapa perkara ini itu bukan sebagai pembatasan. Jadi kebaikan itu bukan hanya yang terdapat di dalam hadis ini saja. Jadi bukan terbatas hanya beberapa poin ini saja. Tapi masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah, ya kullu ismin jami'in likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Setiap nama yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah, yang mendatangkan ridha Allah, itu adalah ibadah. Silaturahim disebutkan enggak dalam hadis ini? Tidak, tapi silaturahim adalah ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghadiri majlis ilmu, itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi tidak disebutkan dalam hadis ini. Sehingga ya, apa yang disebutkan oleh Nabi di sini bukanlah sebagai pembatasan. Ya, yang pertama Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Inilah ungkapan sabda Nabi SAW yang sahih, yang bisa kita jadikan sebagai slogan-slogan. Kalau kita ingin mengarahkan kepada anak-anak atau juga anak didik kita untuk menjaga kebersihan, sampaikanlah dengan hadis ini. At-tahuru syatrul iman. Bukan hadis yang masyhur, yang hampir semua kita insya Allah hafal. Tetapi secara sanad hadis tersebut dhaif, yaitu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maknanya sama, tetapi lafadznya itu bukan dari Nabi SAW. Dan perintah menjaga kebersihan di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah at-thaharah al-hissiyah. Yang kedua at-thaharah al-ma'nawiyah. Thaharah hissiyah yakni perintah untuk menjaga kebersihan badan, tempat, dan pakaian. Ciri muslim yang baik adalah dia menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan tapi juga kerapihan. Islam mencela orang-orang yang tidak menjaga kebersihan. Ya. Makanya apabila ada orang yang terlihat pakaiannya kumuh, tidak pernah mandi, maka itu bukan bagian dari Islam. Ya, dan bukan pula dikatakan juhud. Ada orang yang compang-camping di tengah jalan, pakaiannya robek, orang kita bilang, oh itu contoh orang yang apa? Juhud. Salah. Ya, tidak. Jadi orang yang juhud itu adalah orang yang membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya, yang bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi ini thaharah hissiyah, menjaga kebersihan badan dari najis dan hadas. Najis adalah benda yang kotor, ya, yang apabila ada pada badan kita maka kita tidak boleh mengerjakan sholat. Adapun hadas adalah sifat yang jika ada seseorang maka dia tidak boleh mengerjakan sholat. Maka wajib bagi dia untuk mandi maupun berwudu. Jika itu adalah hadas besar, maka cara menghilangkannya dengan mandi. Jika hadas kecil, cara menghilangkannya itu dengan berwudu. Perintah menjaga kebersihan bukan hanya dalam hadis ini saja. Banyak.
Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Terus apa? Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan dan juga orang-orang yang bertaubat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan, tahhiru hadhil ajsad, bersihkanlah badan kalian. Tahharakumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kalian. Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahira, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba dia tidur di malam hari kecuali dalam keadaan suci. Baik itu dia membersihkan badannya dari najis, atau dia awali tidurnya itu dengan berwudu. Apa kata Nabi? Illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal lail illa qal, melainkan orang ini akan dibersamai oleh malaikat. Jadi malaikat akan tidur bersamanya. Dan tidaklah orang ini berubah tidurnya, yakni dia mungkin yang tadinya tengkurap kemudian berbaring. Apa kata Nabi SAW? Melainkan malaikat tersebut akan berdoa, Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Subhanallah. Ini keutamaan orang yang menjaga apa? Kebersihan dan kesucian. Ya, dia tidur dibersamai oleh siapa? Malaikat yang selalu mendoakan dia. Sebaliknya, termasuk dosa besar orang yang melalaikan thaharah. Ya, termasuk sebab orang itu mendapatkan azab kubur, orang yang tidak menjaga kebersihan. Nabi SAW ketika melewati dua kuburan dan keduanya sedang disiksa, adapun salah satu sebabnya adalah karena dia tidak menjaga kencingnya. Makanya termasuk dosa besar orang yang kencing tidak cebok, orang yang kencing sembarangan, orang yang kencing kemudian air kencingnya terkena pakaian, ya, maka ini termasuk dosa besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini, anna tasahula minat taharah min kabairi dzunub. Jadi orang yang melalaikan taharah itu termasuk dosa besar. Nah, jadi termasuk dosa besar. Iya, demikian pula dikatakan dosa besar karena ini sebab mendatangkan laknat. Nabi bersabda, ittaqu al-mala'in as-salas. Takutlah oleh kalian tiga perkara yang bisa mendatangkan laknat. Ini berkaitan dengan orang buang hajat sembarangan. Yang pertama, orang yang buang hajat di tempat orang berteduh. Yang kedua, orang yang buang hajat di tempat lalu lalang manusia. Yang ketiga, orang yang buang hajat di air yang mengalir, yang air tersebut dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah tohara apa? Ma'nawiyah. Tohara ma'nawiyah, yakni perintah menjaga kebersihan jiwa, perintah menjaga kebersihan hati dari berbagai macam penyakit hati yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah syirik, bid'ah, khurafat, nifaq, ya, atau penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya yang menjadi sumber dan pokok terjadinya dosa-dosa yang lain. Seperti hasad, dengki, ujub, sombong, riya, sum'ah. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati, merupakan kotoran yang bisa membuat perbuatan seseorang juga jadi jelek. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi
mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ya, apabila hatinya jelek, maka semuanya pun akan jelek. Maka sangat penting bagi kita untuk peduli terhadap urusan hati. Sebagaimana kita peduli terhadap badan, kita berusaha agar badan ini tidak terkena penyakit, agar selalu sehat, dan tak kalah pentingnya kita juga harus menjaga hati. Orang yang hanya fokus menjaga badannya saja, tidak menjaga hatinya, tidak peduli hatinya itu terkena penyakit hasad, maka dia adalah orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka hanya fokus ngurusin badan, tapi mereka tidak fokus ngurusin hati. Wa idza ra'aita tu'jibuka isamuhum. Apabila engkau melihat mereka, maka kalian merasa terkagum-kagum dengan mereka. Ya. Kenapa kita begitu penting menjaga hati? Karena keselamatan seorang hamba nanti pada hari kiamat itu tergantung pada keselamatan hatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta benda tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan memiliki hati yang selamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga yang berkaitan dengan ucapan adalah zikir. Naam. Dan di antara kalimat zikir yang paling utama, zikir yang bisa diucapkan oleh siapapun, alhamdulillah. Dan kalimat apa? Subhanallah. Orang yang cadel bisa nggak ngucapin zikir ini jemaah? Bisa, karena tidak ada huruf R-nya. Ya, alhamdulillah. Kalimat yang begitu singkat jemaah. Tetapi perhatikan di sini. Nabi SAW mengatakan dia akan memenuhi timbangan. Nah, dan kita mengucapkan alhamdulillah pada asalnya kapan saja. Kapan saja kita mengucapin alhamdulillah boleh. Selama bukan pada keadaan-keadaan ketika dia buang hajat. Tapi lebih dianjurkan lagi ucapan ini kita ucapkan tatkala mendapatkan apa? Nikmat. Ya, inilah sebagai bentuk ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menyebutkan rukun syukur, yang pertama dia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, yang kedua dia mengucapkan alhamdulillah, yang ketiga dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan. Nah, makanya lawan dari kalimat alhamdulillah, ya ini merupakan syirkun fil alfaz, syirkul lisan, syirik dalam ucapan, syirik lisan. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan apa? Untung ada kamu. Untung hujan. Coba kalau nggak hujan. Untung terang. Untung tidak hujan. Coba kalau hujan. Repot itu, habis ngecor. Ya, rusak semua. Nah ini subhanallah, kalimat-kalimat yang merupakan bentuk kesyirikan. Itulah yang disebut namanya syirkun fil alfad. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perbuatan orang-orang musyrikin. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Awalnya mereka mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Tentang kisah orang-orang Quraisy yang berada di tengah laut, mereka terombang-ambing dengan ombak, kemudian karena kepandaian nahkodanya bisa menyelamatkan mereka. Mereka mengatakan untung ada bulan. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingkari perbuatan mereka. Iya. Kemudian alhamdulillah. Ya. Kalimat alhamdulillah. Ada apa artinya alhamdulillah jemaah? Segala puji
milik Allah. Segala puji bagi Allah. Al di sini adalah al-istighraq, yakni seluruh pujian. Perlu dibedakan dalam bahasa Arab. Ada alhamdu dan ada al-madhu. Yang pertama pakai ha mim dal, alhamdu, seperti yang kita sering baca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi ungkapan yang kedua apa tadi? Al-madhu, mim dal ha. Kalau menurut bahasa Indonesia, dua kalimat ini maknanya sama, pujian atau memuji. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Ungkapan alhamdu ketika seorang mengatakan alhamdu, segala puji bagi Allah, yakni kita memuji Allah, ya, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itulah makna dari alhamdu. Ya, kita memuji Allah didasari dengan apa? Pengagungan dan ketundukan, dan juga penuh dengan rasa cinta. Adapun pujian yang tidak didasari dengan rasa cinta, seperti kadang kita muji sama anak, ya, nak kamu pinter, maka ini bahasa Arabnya apa tadi? Al-madhu. Al-madhu. Makanya kadang ada orang yang memuji orang lain, tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya biar bisa dapat pinjaman duit. Jadi temannya itu dipuji-puji, Masya Allah kamu tuh orang dermawan, orang sukses, subhanallah, ya. Ujung-ujungnya menyebutkan 100. Ya. Jadi namanya al-madhu. Ya, karena pujian bukan atas dasar cinta, tapi ada lobster di balik batu. Ada tujuan duniawi. Nah, kemudian kenapa kita wajib memuji Allah? Dan kenapa Allah itu perlu dipuji? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah dua alasan kenapa Allah itu wajib dipuji dan Allah berhak untuk dipuji. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya kecuali setelah menyebutkan salah satu dari dua sebab ini. Sekali lagi, tidaklah Allah memuji dirinya dalam Al-Quran, melainkan setelah menyebutkan salah satu dari dua sebab ini. Ya, seperti misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam. Ini Allah puji karena Allah menguasai alam. Berarti kesempurnaan apa? Kesempurnaan sifat. Kemudian dalam surat lain, Allah mengatakan Alhamdulillahilladzi nazzalal furqan ila abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ini Allah memuji dirinya setelah apa jemaah? Menyebutkan nikmat. Ya, jadi karena Allah berikan nikmat berupa diturunkannya Al-Quran, makanya Allah memuji. Ya, inilah dua alasan kenapa kita perlu memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Apa kandungan dari kalimat ini? Maha suci Allah. Maka para ulama menyebutkan, ketika kita mengatakan subhanallah, baik di dalam sholat, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau di luar sholat, ketika kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa,
Ya, kita mengatakan subhanallah. Apa maknanya kita mensucikan Allah? Yakni kita mensucikan Allah dari 3 hal. Yang pertama, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Allah ya disucikan dari sifat-sifat yang kurang. Seperti Allah tidak memiliki sifat ngantuk, Allah tidak memiliki sifat mati. Dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yakni kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Yang kedua, kita mensucikan Allah dari kekurangan dalam kesempurnaan. Mensucikan Allah dari kekurangan dalam kesempurnaan. Artinya, kita wajib menetapkan Allah itu adalah zat yang maha tinggi dari semua sifat-sifatnya. Sehingga nggak cukup kita mengatakan Allah pengampun, Allah penyayang, Allah pemberi rizki. Nggak cukup. Tapi kita harus mengatakan Allah maha pengampun, Allah maha pemberi rizki. Makanya kalimat-kalimat maha ini tidak boleh disematkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya gelar Qudotul Qudot, hakim yang maha adil. Ini enggak boleh. Ungkapan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mensucikan Allah dari menyerupai kepada makhluk. Mumasalatul makhluk. Artinya Allah dinafikan dari sifat sifat sama dengan makhluk. Nah, baik. Jadi kalimat apa tadi? Alhamdulillah dan subhanallah. Pertanyaannya, kapan kita mengucapkan kalimat ini secara khusus? Iya, diperhatikan. Kaidah dalam berzikir. Pada asalnya, kita disuruh untuk memperbanyak zikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berzikir. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirina Allaha katsira wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir yang banyak dan juga wanita yang berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Dengan berzikir akan mendatangkan ketentraman hati. Di antara bentuk zikir adalah membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Inilah solusi untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan, yaitu lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara kita berzikir dan membaca Al-Quran. Juga akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Apa kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan? Di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah di saat orang tidak mengetahui dan dia pun meneteskan air matanya. Keutamaan-keutamaan ini ia berkaitan dengan berzikir secara umum. Kita membaca astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah kapan saja. Ya, mutlak, umum. Nah, kita boleh membaca zikir-zikir tersebut dalam keadaan-keadaan khusus jika memang ada dalilnya. Jadi pahami? Contoh, di antara keadaan khusus kita membaca alhamdulillah kapan? Bersin. Orang bersin disunahkan baca apa?
alhamdulillah. Itu sunnah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Setelah makan, baca alhamdulillah. Maka itulah yang sunnah. Sehingga tidak boleh ya kita membaca alhamdulillah mengkhususkan pada keadaan khusus tanpa adanya dalil. Karena sebagian kita kadang ada yang ngucapin alhamdulillah ketika sendawa. Alhamdulillah. Kenapa enggak pas habis makan ngucapinnya? Ya. Jadi seakan-akan adanya anjuran untuk mengucapkan alhamdulillah setelah apa? Sendawa. Iya. Nah, maksud saya ini penghususan membaca alhamdulillah ketika sendawa ini perlu membutuhkan apa? Dalil. Kalau setelah bersin ada dalilnya. Ya. Jangankan kita membuat zikir yang baru ya. Menambah-nambahi saja. Seperti misalnya dia bersin, dia tambahin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maknanya bagus enggak? Bagus. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersin begitu di samping Ibnu Umar. Ibnu Umar pun mengatakan, "Qul alhamdulillah." Katakan alhamdulillah saja. Enggak perlu ditambah-tambahin. Ya. Nah, demikian pula ucapan subhanallah. Sering ada pertanyaan, kapan kita ngucapin Masya Allah dan kapan ngucapin apa? Subhanallah. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, bahwa beliau menyebutkan kapan kita membaca Masya Allah ketika kita merasa kagum dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kagum kita, hartanya banyak, sifatnya baik. Maka kita ucapkan apa? Masya Allah. Ya, atau Masya Allah tabarakallah. Atau Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Jadi intinya Masya Allah ketika kita melihat sesuatu yang apa? Membuat kita kagum. Adapun bacaan subhanallah yang pertama kita baca tatkala kita melihat sesuatu yang mengherankan, yang membuat kita heran, kok bisa ya gitu kan? Maka kita ucapkan subhanallah. Ya. Ketika sahabat Abu Hurairah ya di jalan ngelihat Nabi dari kejauhan, dia pun menghindar. Nah, ternyata Nabi ngelihat. Kemudian setelah itu Nabi ketemu lagi. Ya. Kenapa engkau menghindar wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah memberikan uzurnya, karena aku junub. Apa kata Nabi? Subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Ya, Nabi heran sama Abu Hurairah. Kenapa kok dia menghindar gitu? Ya, jadi melihat sesuatu yang mengherankan. Kemudian juga mendengar sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka kita baca apa? Subhanallah. Atau juga melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat indahnya bulan, indahnya gunung, kita baca subhanallah. Ya, itu perbedaan kita baca Masya Allah dan apa? Subhanallah. Baik. Kemudian berikutnya setelah berzikir apa? Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Iya. Maksudnya salat akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Bahkan juga menjadi cahaya di dunia. Hatinya akan bercahaya. Hatinya akan selalu tenang. Makanya Nabi SAW menjadikan salat sebagai bentuk ketenangan. Dia mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Biarkan kami istirahat dulu dengan apa? Salat. Subhanallah. Nabi juga mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan indah pada pandanganku di dalam apa? Salat.
Ya, lihat karena keimanan mereka yang sangat luar biasa, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan perintah Allah berupa salat itu bukan menjadi beban lagi. Beda dengan kita. Kadang selesai salat, alhamdulillah udah salat. Ya. Berbeda dengan para sahabat. Mereka justru menanti kedatangan apa? Salat. Bahkan ketika salat belum tiba waktunya, mereka pun sudah mengerjakan salat sunnah. Ya, sampai Nabi SAW bengkak kakinya. Ketika ditanyakan kepadanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk dalam surga? Nabi mengatakan, emang gak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Saking ya nikmatnya salat sampai Mu'ad bin Jabal ya lupa sama makmumnya. Disebutkan bahwasanya beliau mengerjakan sholat isya membaca surat apa? Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Bukan ayat terakhir saja, bukan ayat pertengahan saja. Bayangin kalau imam baca surat Al-Baqarah berapa jam kira-kira? Jam 12 baru kelar ya kan? Ya, maka kenapa beliau begitu lama baca dalam sholat? Karena beliau apa? Menikmati. Subhanallah. Ini puncak kecintaan kepada Allah yang paling tinggi ketika seorang merasakan nikmat di dalam sholatnya. Sampai-sampai juga dikisahkan ada seorang yang sedang sholat tiba-tiba betisnya terkena anak panah. Kagak merasakan sakit jemaah. Selesai sholat baru dia merasakan sakit. Maka dia pun minta untuk dicabut, tunggu aku sholat dulu, baru dicabut. Enggak berasa. Kita ada nyamuk nemplok di jidat, berasa banget ya kan. Jadi subhanallah. Ini namun tentunya sholat yang baik ya harus betul-betul memperhatikan rukun-rukun dan kewajibannya. Kita azan dulu. Iya. Sholat bukan hanya sekedar dikerjakan, tetapi dia berusaha agar memberikan pengaruh pada dirinya. Sehingga terkadang banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi maksiat jalan terus. Ini menjadi bukti bahwasanya sholatnya ada yang kurang, atau ada yang salah. Nah, makanya yang perlu diingatkan juga, berkenaan tentang sholat yang akan kita kerjakan. Itu sholat tarawih. Jangan sampai kita hanya mengejar cepat selesainya. Kita harus perhatikan dengan rukun, tumaknina, kekhusyuan. Ya, agar mendapatkan keutamaan sholat semalaman suntuk. Yaitu yang dilakukan dengan tumaknina. Terserah mungkin mau kerjakan 21 rakaat, 23 rakaat atau 11 rakaat. Yang penting apa? Tumaknina. Tentunya yang 21 rakaat selesainya harus lebih lama dari yang 11 rakaat. Iya. Dan dikatakan wassalatu nurun, cahaya. Cahaya ini mencakup di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat. Karena itu diantara keutamaan orang yang sholat nanti wajahnya, tangannya bercahaya. Karena bekas basuhan air wudhu. Kemudian was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Maksudnya apa? Bukti benarnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita memiliki harta, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita. Mana yang lebih kita cintai? Memang kita itu diberikan fitrah mencintai harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, demikian Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Memang itu adalah tabiat fitrah kita senang pada harta. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada harta mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti orang itu betul-betul cinta kepada Allah ketika dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab haul,
dia segera untuk membayarkan apa? Zakat. Dia punya harta, dia sedekahkan. Ya, itulah kenapa Nabi mengatakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Kemudian was-sabru diyaun. Sabar adalah sinar, yakni akan menyinari pelakunya. Ya. Dan sabar ada 3 macam. Sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar di dalam menjalankan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ya. Kemudian yang terakhir, wal Qur'an hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an bisa menjadi penolong bagimu dan juga bisa menjadi bumerang. Apa maksudnya ini? Al-Qur'an akan menjadi penolong kalau kita membacanya, mentadaburinya, dan yang paling penting apa? Mengamalkannya. Percuma dia hafal Al-Quran, tapi kehidupan sehari-harinya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ini percuma. Ya, Al-Quran yang tidak diamalkan, maka itu akan menjadi bumerang, yang justru akan menyeret dia ke dalam neraka. Baik, jadi itulah beberapa faedah ilmu yang bisa kita petik dari hadis yang keberapa? 23. Ya, insya Allah nanti di bulan Syawal, ya, Ramadan kita berhenti sementara. Ya, kita lanjut lagi di bulan Syawal membahas hadis yang ke-24, hadis yang sangat panjang, ya, berkenaan tentang larangan berbuat zalim, kemudian perintah, ya, untuk meminta ampunan kepada Allah dan yang lainnya. Nah, tolong jelaskan maksud dari Al-Quran sebagai bumerang. Tadi sudah kita sebutkan, yaitu Al-Quran yang hanya disimpan saja. Al-Quran yang hanya dibaca tapi tidak diamalkan. Ya, tidak diamalkan. Bahkan ada ancaman secara khusus, nanti pada hari kiamat orang yang seperti ini, dia akan dibaringkan. Kemudian ada 2 orang yang memegang batu besar dan menjatuhkan ke arah kepalanya, sehingga kepalanya hancur. Nabi mengatakan, siapakah mereka? Mereka itulah yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Apalagi kalau sampai menjual ayat-ayat Al-Quran untuk mencari kepentingan dunia. Sahibul Quran, maksudnya apa? Sahibul Quran, maksud artinya apa? Tema kajian malam ini. Yakni sahibul Quran artinya orang yang membaca Al-Quran. Ya, orang, makanya semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ibadah. Membacanya, mendengarkannya, menulisnya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkan, mendakwahkan, semua itu adalah apa? Ibadah. Maka khususnya di bulan suci Ramadan, kita harus punya target untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Harus punya keinginan yang kuat, ya, untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Rugi kalau kita tidak bisa menghatamkannya. Nabi mengatakan, saqula abdun dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah bagi seorang hamba yang dia memasuki bulan suci Ramadan kemudian keluar darinya, tapi dosa-dosanya itu tidak diampuni. Siapakah yang celaka? Yang celaka itu bukan hanya mereka yang tidak puasa, tapi di antara yang celaka adalah, yang rugi adalah mereka yang tidak memaksimalkan untuk apa? Ibadah. Maka singkirkan HP kita terlebih dahulu, matikan televisi, hal-hal yang menyibukkan kita dari membaca Al-Quran, maka tinggalkan. Dan tidak harus 1 kali duduk 1 juz. Kita bisa atur waktunya. Misalnya ba'da subuh kita baca 2 lembar, ba'da asar 2 lembar, insya Allah 1 hari jadi 1 juz. Tadi Pak Ustadz bilang Al-Quran itu selain bisa sebagai hujah, sebagai pemberi syafaat, juga bisa jadi bumerang bagi pembacanya. Mohon penjelasannya. Tadi sudah kita sampaikan, ya. Bagaimana menghadapi tetangga yang tidak baik? Ini wasabru diyaun, bersabar, ya. Maka kaidah di dalam bermasyarakat yang terbaik adalah menghadapi kezaliman dengan kebaikan.
Jadi kita berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Yang terpenting adalah kita berbuat baik kepada dia. Adapun urusan perbuatan dia, urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah dimanapun kita berada, pasti kadang kita mendapati ada tetangga yang tidak baik, tetangga yang tidak tahu diri, kadang malam-malam masih ngelas, malam-malam masih tepak-tepuk. Ketika diingatkan, galakan dia. Ya, sudah tahu rumah kita nempel sama dia, malah bikin talang air, airnya lari ke tembok kita, sehingga tembok kita nggak pernah kering. Begitulah dalam tetangga. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan agar kita untuk bersabar. Yakinlah bahwa di balik itu ada kebaikan. Jadi belajar untuk bersabar. Sabar itu tidak akan ada kecuali kita dalam keadaan kesel. Benar gak jemaah? Iya, kalau kita punya tetangga baik, ya bukan sabar yang diperintahkan, tapi apa? Bersyukur, gitu. Ya insya Allah itu ada nilai pahala sendiri mendapati tetangga yang seperti itu. Makanya sebelum cari rumah, lihat-lihat apa? Tetangganya dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.